Halo guys, Assalamualaikum. Aku Sri Anggraini dengan NIM 209222014 sebagai pengisi suara dari pemaparan materi. Tentunya aku nggak sendiri. Ada satu teman lagi untuk pemaparan materi, yaitu Mpo Nurvega dengan NIM 209222017 dan satu lagi Hoyrul Agnia dengan NIM 209222013 sebagai kreator video. Oke guys, langsung aja kita ke pemaparan materinya. PKPU dan kepahilitan. Apa sih kepahilitan itu? Nah, kepahilitan itu adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya sama pemberesannya itu dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, yang kedua ada kreditor. Kreditor itu orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Ada debitor sama debitur pailit. Yang pertama, debitor ialah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Nah, sedangkan debitur pailit itu debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Pasti tadi di atas ada yang nanya-nanya kurator. Kepailitan kurator dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, pasti pada nanya tuh kurator itu apa sih? Nah, di sini tuh kurator ialah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, pasti tadi ada yang nanya dong, utang sama piutang. Utang apa sih? Piutang apa? Beda atau sama? Nah, jadi utang itu orang yang pinjam, yang meminjam uang. Nah, tapi itu bisa meminjam uang, baik uang atau uang Indonesia atau uang asing. Nah, piutang, kalau piutang itu orang yang memberi pinjaman baik mata uang Indonesia atau mata uang asing. Jadi utang itu orang yang meminjam, sedangkan piutang itu orang yang memberi pinjam. Nah, pengertian hutang itu sendiri adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing. Nah, baik secara langsung atau yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitur, dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dan harta kekayaan debitur. Asas-asas kepailitan. Yang pertama ada asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, sedangkan pihak lain itu bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikat baik. Yang kedua ada asas kelangsungan usaha. Terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Yang ketiga ada asas keadilan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dari satu pihak yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing, terus terhadap debitur yang dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya. Nah, yang keempat ada asas integrasi. Sistem bukan formal dan hukum material merupakan satu kesatuan yang utuh, dan sistem hukum perdata dan hukum secara perdata nasional. Jadi asas kepailitan itu ada 4 ya. Yang pertama ada asas keseimbangan, yang kedua ada asas kelangsungan usaha, yang ketiga ada asas keadilan, yang keempat ada asas integrasi. Pemohon pailit. 1. Debitur. 2. Kreditur. 3. Kejaksaan demi kepentingan umum. 4. Bank Indonesia jika debitur adalah bank. 5. Badan pengawas pasar modal jika debitur perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. 6. Menteri Keuangan
Jika debitur perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN bergerak untuk kepentingan umum. Akibat kepailitan. 1. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. 2. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. 3. Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Langkah-langkah yang ada dalam kepailitan. 1. Mengajukan permohonan kepailitan. 2. Keputusan pailit berkekuatan tetap. Jangka waktu permohonan sampai keputusan pailit berkekuatan tetap adalah 90 hari. 3. Rapat verifikasi merupakan rapat pendaftaran utang piutang. 4. Perdamaian. Jika perdamaian diterima, maka proses kepailitan berakhir. 5. Homologasi akur, yaitu permintaan pengesahan oleh pengadilan niaga. 6. Insolvensi, yaitu sesuatu keadaan di mana debitur dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar. 7. Pemberesan atau likuidasi, yaitu penjualan harta kekayaan debitur yang pailit. 8. Rehabilitasi adalah suatu usaha pemulihan nama baik debitur. 9. Kepailitan berakhir. Tahapan setelah putusan pailit dinyatakan oleh pengadilan niaga. Kurator dan hakim pengawas diangkat oleh pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang berbunyi, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Ketentuan dari pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014. Nah, jadi tahapannya itu setelah putusan pailit dinyatakannya oleh pengadilan niaga. Oke guys, pemaparan materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya sudah selesai nih. Oh iya, saya Khairul Agnia sebagai kreator video akan menutup pemaparan materi ini. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pantun. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.